Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Willy Mardiansah. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hot-hotnya nih, antara para mastah yang lagi berduel, antara toko online versus AdSense. Oke, nah bagi teman-teman yang sekarang menjalani bisnis di internet, bingung pilih keduanya, ya kan? Yang orang main AdSense ya jelas membela AdSense karena memang dia mendapatkan revenue dari sana. Orang yang dapat uangnya dari toko online ya orang bakal membela toko online gitu kan. Kecenderungannya masih seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya mau AdSense atau toko online, ini saya kasih solusinya. So gini, jika teman-teman bertanya seperti itu, sekarang saya akan bertanya balik ya. Teman-teman mau bisnisnya kuat dan tahan lama atau bisnis yang sebentar aja? Yang mana? Nah, oke. Kalau bisnisnya sebentar aja, ya kan, sebentar itu hitungannya 1 sampai 5 tahun ke depan, teman-teman bisa main di AdSense. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang faktanya memang nggak sedikit dari publisher kita yang akunnya di-ban gitu kan. Kemudian eh, dan kita juga rata-rata orang Indonesia itu nggak mau baca agreement, ya kan? Kalau kita install software, kita tinggal oke oke, centang oke oke, install gitu kan? Kita tanpa baca agreement. Tapi kalau di AdSense kan lebih ketat kan? Jadi Google punya peraturan-peraturan yang wajib kita penuhi sebagai seorang publisher. Dan yang problemnya lagi adalah si Google ini bisa memban akun seseorang eh, secara sepihak gitu kan. Kalaupun kita sudah di-ban kemudian kita ajukan permohonan atau kita mau memperbaiki, itu biasanya kebanyakan juga nggak dibales. Nah, itu yang paling fatal sebenarnya dari bisnis AdSense ini. Nah, kemudian balik lagi, kalau teman-teman ingin bisnis yang besar, kuat, dan tahan lama, minimal untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, maka salah satu kuncinya adalah bisnis itu harus full control. Ya, seperti misalnya kalau kita mainan di toko online, berarti kita juga punya kontrol ke produksi di pihak produsen itu kan. Kita punya kontrol mulai hulu sampai hilir. Kita juga punya database customer kita yang dimana kita bisa melakukan upselling atau cross selling nanti ke depannya. So, uh, ini statement saya. AdSense is good for generating money, but not good for building a business. Oke, okay? Jadi AdSense bagus untuk menghasilkan uang, tapi bukan solusi yang baik untuk membangun sebuah bisnis. Karena sesuatu dikatakan bisnis, minimal kalau teman-teman bisa menjawab 9 pertanyaan yang ada di bisnis model Canvas gitu kan. Mulai dari customer segment, kemudian value proposition, uh, distribution channel, ya kan, kemudian customer engagement, revenue stream, dan dan kotak yang lain ya, seperti key activity, kemudian key research, key partner, ataupun pengeluaran. Nah itu. So, terus gimana solusinya gitu kan? Solusinya gini, paling nggak dalam teman-teman dalam memulai sebuah bisnis itu minimal ada satu kotak ya yang di bisnis model Canvas namanya revenue stream. Nah, di revenue stream ini artinya adalah pilar-pilar pendapatan. Nah, kalau bisa dalam satu bisnis teman-teman jangan hanya mendapatkan satu pilar pendapatan. Contohnya seperti ini, kalau kita main AdSense, biasanya kan satu-satunya pilar pendapatan ya gaji bulanan kita itu. Nah, kalau konsep di revenue stream, kalau kita bagi berdasarkan waktu, ada 4 jenis pendapatan berdasarkan waktu ya. Jadi pendapatan harian, pendapatan mingguan, kemudian pendapatan bulanan dan pendapatan tahunan. Ya, dan pilar-pilar ini wajib untuk diisi kalau teman-teman ingin membangun bisnis yang benar-benar, ya kan, karena kalau kita mungkin kehilangan pendapatan harian kita, masih ada mingguan, masih ada bulanan, dan masih ada tahunan. So contohnya seperti ini. Kalau teman-teman punya online shop misalkan, kemudian teman-teman juga ingin monetize dari AdSense kan, berarti buat
satu website toko online, ya kan? Kemudian buat satu website lagi untuk mengoptimasi toko online, di mana website ini membahas tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Misalkan kalau kita memang jualan produk fashion wanita, berarti ya kita punya satu website lagi, di mana isinya adalah untuk membahas segalanya tentang wanita, terutama tentang fashion ya. Nah, di website ini bisa kita pasangin AdSense juga, gitu. Jadi kenapa AdSense-nya nggak dipasang di toko online utama? Kenapa kita nggak buat artikel aja di toko online utama? Karena lucu juga gitu kan, kita jualan produk, tapi kemudian ada kompetitor kita yang iklan di AdSense, kemudian dia jualan di toko online kita, makanya itu nggak baik. Jadi teman-teman juga bisa punya satu website toko online, plus optimasi artikelnya juga nggak apa-apa di sini, tapi AdSense-nya di website yang kedua, di mana website ini memang website full artikel, kemudian kita hanya mengirim backlink ke situs utama, kita juga bisa pasangin AdSense di situs ini, kayak gitu. Nah, teman-teman untuk situs-situs seperti bisa buat banyak. Jadi sekali mendayung ada 230 Tronwi. Sekali mendayung, ya benar. Oke, nah tadi kan kita bagi menjadi 4, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Jadi misalkan tadi contohnya untuk pendapatan harian kita bisa dapatkan dari toko online ya. Karena kalau toko online kita ramai kan ya minimal satu order lah setiap hari minimal untuk kita makan contohnya. Kemudian untuk pendapatan mingguan teman-teman bisa buka course itu kan, buka course seputar tentang toko online karena teman-teman sudah berhasil di dunia toko online, buka aja course. Jadi minimal targetnya satu minggu satu murid lah, ya kan? Terserah course-nya mau dijual harga berapa. Kemudian bulanannya teman-teman tadi bisa dapat dari mana? Dari AdSense, ya kan? Jadi harian, mingguan dapat, bulanan dapat, tahunannya terserah teman-teman mau buka workshop atau mau buka private terserah. Minimal 4 pilar pendapatan ini bisa diisi. Ya, gimana? Ya itu jadi solusi yang teman-teman bisa ambil. Oke. Dan terakhir juga akhirnya saya harus promosi juga ya karena terpaksa. Nanti di bulan Desember ada acara gede di Malang. Ada 2 sih, ada PWTDA, menghadirkan pebisnis real dari seluruh Indonesia, Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Malang Bootcamp ya, yang diadakan oleh Mbak Katop. Di sana akan hadir para internet marketer. Kalau kita perhatikan ya, tidak ada dari pembicara ini yang bermain di AdSense. Rata-rata jelas mereka juga punya bisnis offline, mereka punya bisnis yang berbentuk tangible, ya kan? Di Indonesia sendiri, kalau memang AdSense itu bisnis yang sustainable, pertanyaannya adalah kenapa para investor dari luar negeri mereka nggak bermain di sana, ya kan? Para investor luar negeri lebih bermain di e-commerce. Mereka melakukan pendanaan besar-besaran ke marketplace, ya kan, seperti Tokopedia, kemudian OLX, Lazada, Zalora, Berrybenka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya bisnis yang sustainable adalah bisnis-bisnis e-commerce untuk saat ini. Ya, dan mereka tahu bahwasanya untuk beberapa tahun ke depan situs-situs mereka nggak akan menghasilkan pendapatan, malah besar pasak daripada tiang. Tapi mereka tahu potensi kita 5-9 tahun ke depan. So, bagi teman-teman yang benar-benar ingin membangun bisnis, saya pribadi lebih setuju dengan Mas Samsum Alam. Jadi bangunlah toko online, kuasai hulu sampai hilirnya. Dan semoga nanti teman-teman juga main ekspor impor ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga mencerahkan dan mengharukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.